ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh online, rahimakumullah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia, majelis online. Jadi memang sekarang ini harus ada definisi baru. Majelis tidak harus selalu satu tempat, tapi bisa satu link. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari majelis online ini menjadi wasilah bagi kita, wasilah untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, wasilah untuk mendapatkan hidayah, wasilah untuk menjadi jalan kebaikan bagi kita, jalan kemuliaan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surah Yasin sampai ayat 12. Kita baca dulu, kalau mau ikuti silakan untuk tabarruk dari ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kami juga akan mencatat perbuatan yang pernah dilakukan. Wa atharum, dan juga bekas-bekasnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatunya ahsaynahu, kami kumpulkan semuanya. Ahsa itu juga bisa dikumpulkan untuk dihitung. Fi imamin mubin, di lauh mahfud, kitab yang jelas. Sebelum kita bahas ayat ini, saya ingin bahas dulu di ayat sebelumnya, bahwa fungsi Rasul itu adalah basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira bagi yang taat, memberikan peringatan bagi yang tidak taat. Maksudnya begini, kabar gembira dengan surga, peringatan kalau nggak taat nanti diancam oleh neraka. Tentu saja kabar gembira maupun ancaman ini akan bisa memberikan manfaat secara efektif bagi siapa pada ayat berikutnya, bahwa kamu hanya
hanyalah memberikan peringatan kepada orang-orang manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Yaitu orang-orang yang mau mengikuti az-dzikra, mau mengikuti Al-Quran, mau mengikuti petunjuk Al-Quran, dan dia juga punya rasa takut kepada Allah. Rasa takut ini terutama sekali pada saat dia lagi sendiri. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, tapi dia yakin bahwa Allah melihatnya. Lah, munculnya rasa takut dalam kondisi seperti begini ini memang susah. Karena rata-rata orang itu takut kalau ada orang lain yang tahu. Orang itu gak takut melakukan perbuatan dosa, perbuatan melanggar kalau lagi bersama dengan orang lain atau banyak orang tahu. Tapi maka Al-Quran sudah mengantisipasi. Kalau takut seperti begitu Pak udah biasa. Tapi ini takutnya kepada Allah justru dia lagi sendiri. Tidak bersama orang lain sebab dia yakin bahwa Allah akan mencatatnya. Jadi kesadaran bahwa Allah akan mencatatnya, kesadaran bahwa dia akan kembali kepada Tuhan, itu menjadi kesadaran penting dan itu adanya di dunia. Makanya nanti setelah manusia ini meninggalkan dunia ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Semua orang pasti akan mati. Entah dengan cara apapun, pasti mati. Pasti akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian pasti akan dikembalikan. Maka pada ayat 12, Allah menegaskan, kami akan menghidupkan orang mati itu. Pertanyaannya adalah kalau sudah dihidupkan kembali terus diapain? Diapain? Makanya Allah ayat ini bukan saja menegaskan bahwa Allah akan menghidupkan orang mati. Ini sekaligus memberikan kritikan kepada satu kelompok yang tidak percaya hidup setelah mati. Jadi pernyataan inna nahnu nuhyil mauta ini memberikan penegasan kepada satu kelompok yang tidak percaya hidup setelah mati. Yang kedua, ternyata bukan hanya dihidupkan kembali nanti di akhirat, maka peristiwa ini tentu saja di akhirat. Tapi sekaligus wanaktubu ma qaddamu. Allah juga akan mencatat perbuatan yang dulu pernah dia lakukan. Di mana? Di dunia. Wa atharum, dan juga bekas-bekasnya. Ayat ini pada mulanya turun terkait dengan satu peristiwa. Ada sementara sahabat itu rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Akhirnya apa? Maksudnya jauh dari masjid. Ya, ini Anda bayangkan orang yang sergap ke masjid ya. Kalau orang nggak pernah ke masjid meskipun satu langkah tidak akan ke masjid. Tapi kalau orang itu wa qalbuhu muta'alliqatun bil masjid, maka meskipun jauh pun juga akan ke masjid. Nah, ceritanya si sahabat ini karena merasa jauh dari masjid, jadi kalau pergi itu ya susah lah, mau karena jauh. Dia pinginnya ke masjid. Akhirnya apa? Dia punya rencana beli rumah yang dekat masjid. Oh, ini kan rencana ini baik ini kan. Rencana ini baik. Karena supaya nanti kalau ke masjid itu nggak susah-susah. Nggak usah jauh-jauh, nggak susah-susah. Nah, akhirnya dia pingin supaya dia dekat dengan masjid. Tapi justru keinginan sahabat ini kemudian turunlah ayat ini ditegur. Jangan.
Kata Rasulullah, kamu jangan dekat-dekat masjid. Dengan kamu itu jauh langkahmu dari masjid, itu semuanya akan dicatat setiap langkahmu menuju ke masjid. Al-ajru biqadri ta'ab. Karena pahala itu mengikuti tingkat kesulitan. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah susah. Maksud saya begini, meskipun masjidnya itu jauh, tapi justru disitulah kemudian nilainya. Karena dengan begitu langkah-langkah kita akan semakin banyak yang diukur oleh Allah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis itu begini, celakalah karena orang itu meninggal, kata Nabi, meninggal bukan di tempat kelahirannya. Jadi kalau Bapak Ibu lahirnya di mana dan meninggalnya di mana, maka seluruh aktivitas di mana dia tempat lahir dan di mana dia meninggal, itu nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling tidak hadis ini bisa dipahami dalam dua konteks. Kalau penjelasan dari Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yang pertama itu adalah semua bekas-bekas, maksudnya tradisi kebaikan maupun keburukan yang pernah kita contohkan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbuat baik itu kan bisa dua. Misalnya kalau Bapak pergi dari rumah ke masjid, ini kan namanya perbuatan baik ini. Tapi kan tidak ada efek sosialnya, tidak efeknya. Jadi yang akan dicatat itu dua, perbuatan kita baik maupun buruk, yang taat dan maksiat, ini pasti akan dicatat. Makanya semakin banyak, perbanyaklah amal, karena kita tidak tahu di amal yang di mana yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau memandang remeh perbuatan baik meskipun kecil, karena kita tidak tahu. Jadi jangan meremehkan perbuatan kecil. Pokoknya perbanyaklah amal. Kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang diterima oleh Allah itu adalah ahsan amala, yang niatnya ikhlas, yang niatnya baik. Tapi kalau kita amalnya kurang, sudah sedikit, niatnya salah lagi. Wah, kan mending banyak-banyakin. Karena kita tidak tahu dari semua amal itu mana yang niatnya baik, semua amal itu mana yang kemudian dicatat sebagai amal kebaikan yang diterima, amal kebaikan yang tidak diterima kan bisa juga gitu. Amal keburukan. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu ingin selamat, ingin mendapatkan kebahagiaan, alamatus sa'adah, kata Rasulullah, zikrul nisyanul hasanat. Lupakan perbuatan baik yang pernah kamu lakukan. Kenapa Rasulullah nyuruh seperti begini? Karena kita tidak tahu perbuatan baik yang kita lakukan itu diterima atau tidak sama Allah. Lalu kita tidak tahu kok GR. Meskipun kita tetap yakin. Tapi sebaliknya, dzikrul dzunub al-madiyah. Perbuatan buruk harus selalu kita ingat. Harus selalu kita ingat. Kenapa? Karena meskipun sudah lama, perbuatan buruk itu tetap tercatat. Tercatat rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu saja semuanya pasti akan dibalas. Nah, ini bahkan seandainya tidak ada seorang pun yang tahu. Meskipun di mana saja kita melakukan, kalau kebaikan itu pasti in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik pasti akan dibalas baik,
Kalau buruk pasti akan dibalas keburukan. Jadi nggak usah merasa kecewa kalau kita pernah berbuat baik tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak perlu harus kecewa seandainya kita berbuat baik tapi kok sepertinya tidak ada balasan di dunia ini. Kenapa? Karena yang namanya balasan itu di akhirat. Di dunia ini bukan darul jaza, tapi dunia ini adalah darul ibtila, tempat ujian. Darul jaza hanya di akhirat. Dunia ini hanya amalun bila jazain. Hanya ada amal, tidak ada balasan. Sementara akhirat adalah darul jaza, jazaun bila amalin. Hanya ada balasan, sudah tidak ada amal lagi. Yang kedua adalah wa'atharuhum. Wa'atharuhum itu artinya apa? Bahwa kita didorong, Bapak dan Ibu, kita didorong kalau Bapak Ibu ingin mengikuti sunnah Rasul, bikin sunnah yang baik, loh gitu. Mengikuti sunnah dengan membuat sunnah. Ini jangan salah ya. Mengikuti sunnah dengan membuat sunnah. Kenapa? Karena Rasul sendiri sudah menyatakan siapa saja yang bikin sunnah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Ini kan man, siapa saja sanna yang membuat sunnah. Siapa yang membuat? Man. Ya man itu. Pertanyaannya adalah sunnah yang dilakukan oleh man tadi, seorang tadi itu, apakah ada pada masa Rasul? Tentu saja tidak ada, yang namanya contoh. Siapa yang bikin contoh, bukan siapa yang mencontoh. Kalau yang mencontoh Rasul itu sudah jelas itu. Menghidupkan sunnah Rasul itu sudah jelas. Kita berarti mencontoh Rasul. Tapi hadis ini, hadis sahih ini, itu adalah man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah, loh itu. Berarti kan dia membuat sunnah baru. Makanya kata sunnah di dalam bahasa Arab itu banyak. Pertama, sunnah itu artinya satu perbuatan yang dilakukan dan ditiru oleh orang lain. Dia membuat sebuah tradisi. Entah itu tradisinya baik atau tradisinya buruk. Sunnah di dalam Al-Quran itu berarti tradisi Allah untuk memperlakukan kehidupan masyarakat. Yang kita istilahkan dengan hukum kemasyarakatan. Hukum Allah yang berlaku di masyarakat. Apa maksudnya? Kalau hukum sebab akibat, kalau masyarakat itu baik, Allah akan berikan rahmat kepada masyarakat itu. Kalau masyarakat itu perilakunya buruk, maka Allah akan mencabut rahmatnya diganti dengan azabnya. Itulah namanya sunnatullah, sunnah Allah yang ada di Al-Quran. Sunnah kalau di dalam hukum fikih itu namanya ma yusabu fa'iluhu wal yu'aqabu tarikuhu. Kalau sunnah dalam hukum fikih adalah sesuatu perbuatan yang apabila dilakukan dapat pahala, kalau seandainya tidak dilakukan ya tidak apa-apa, nggak dapat siksa. Itu kalau di dalam hukum fikih. Tapi kalau sunnah itu dalam hukum hadis adalah ma'udhifa ilan nabi, qaulan wa fi'lan wa takriran wa sifatan. Apa saja yang disandarkan pada Nabi, baik perbuatan maupun perkataan, sifat, penetapan, nah itu maudifan Nabi. Jadi sunnah itu sendiri banyak ragam. Karena itu ketika kata sunnah itu ada di dalam hadis, maka dia dikembalikan kepada usul lughah, pokok kebahasaan itu, yaitu sebuah tradisi. Maka ketika Nabi mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah, berarti pada zaman Nabi tidak ada. Oh gitu loh Bapak Ibu. Barang siapa yang membuat sunnah yang aku tidak pernah ngasih contoh, kalau itu baik, oh, kira-kira begitu. Kalau ada takdirnya. Barang siapa yang memberikan contoh yang dulu tidak pernah ada zamanku, asalkan itu baik, sunnatan hasanah, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia akan mendapatkan min ba'di man amila biha min ba'di. Dia akan mendapatkan pahala. Ini Sahih Muslim. Mendapatkan pahala setelahnya.
min ghairi ayyang qusamin ujuri syai'an. Ini maksudnya bukan sekedar perbuatan baik, tapi Bapak membuat sebuah sunnah. Gitu. Bapak Ibu membuat sebuah tradisi yang kemudian diikuti. Misalnya di tempat pengajian, tempat siapa itu Pak Yasir misalnya. Dulu enggak ada pengajian di situ. Loh lah kok Bapak itu kemudian ada yang punya ide. Masjid itu kita bikin pengajian habis subuh. Lah, bukan saja pengajiannya itu yang akan dinilai oleh Allah sebagai satu perbuatan baik, waraktubu ma qaddamu, tapi sekaligus bahwa tradisi yang sudah ditanamkan oleh orang pendahulunya, siapa yang menanamkan saat itu, maka selama perbuatan baik itu ditiru oleh orang itu, maka dia akan dicatat oleh Allah kebaikan. Waduh, betapa enaknya kita itu. Begitu perbuatan baik, perbuatan buruk. Karena itu jangan sampai seandainya toh kita itu berbuat buruk, jangan sampai perbuatan buruk itu kemudian menjadi sebuah tradisi yang diikuti oleh orang. Nah, pertanyaannya kemudian begini, Pak, bagaimana Pak kalau seandainya dia itu yang memulai perbuatan baiknya dan kemudian ditiru oleh orang. Tapi ternyata dia sendiri meninggalkannya. Ini problemnya ini namanya problemnya. Dia ini berbuat baik dan kemudian perbuatan baik itu ditiru oleh orang memang. Tapi setelah itu dia tidak melakukan. Ya masih hidup maksud saya, masih hidup dan tidak melakukan bahkan perbuatan yang buruk. Apakah dia masih mendapatkan pahala tentang perbuatan baiknya tadi itu? Ini satu persoalan. Persoalan yang lain. Pak, bagaimana kalau orang itu bikin tradisi buruk? Udah tradisi buruk memang. Dan ditiru oleh banyak orang. Tapi kemudian dia tobat. Dia tobat, akhirnya kemudian dia berbuat baik. Tapi perbuatan buruk yang dia contoh ini sudah terlanjur mentradisi. Gitu ya. Gimana jawabannya? Ya serahkan sama Yang Maha Kuasa. Kalau hitung-hitungannya kan begini, hitung-hitungannya. Ini kalau kita bicara matematika ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyi'ati falyujza illa mithla wa la yuzlamun. Jadi enak banget. Kalau kamu satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau satu keburukan tetap 1. Jadi gitu. Ini kita bicara teori, kita tidak bicara tentang Allah Sang Maha Pengampun ya. Ini urusan Tuhan lah. Misalnya lagi kata Nabi kan begini, ittaqillah haitsu ma kunta. Pokoknya bertakwalah kamu di mana saja berada. Kok kemudian kamu berbuat buruk, wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti perbuatan buruk tadi itu dengan perbuatan baik tamhuha. Niscaya yang baik tadi itu akan menghapus yang buruk. Kalau ini yang menjadi tolak ukurnya Bapak Ibu, kalau dulu pernah kita berbuat maksiat, kemudian sekarang kita tobat dan memperbanyak perbuatan baik. Nah, biar Allah yang ukur nanti, Allah yang akan menghitungnya sendiri. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Fi imamin mubin. Semuanya itu sudah terkumpul dan dihitung oleh Allah. Allah pasti cermat, lebih cermat daripada kalkulator kita. Nah, kalau begitu, kalau kita menggunakan ukuran logika biasa, kalau dulu dia pernah melakukan perbuatan buruk yang mentradisi, maksudnya mentradisi itu perbuatan buruk itu kemudian ditiru oleh banyak orang. Akhirnya dia tobat. Ya kalau begitu, dia harus berusaha membuat sebuah tradisi baik. Loh kan gitu, kan gampang saja kan. Ini kan ukuran gampang. Dia harus bukan hanya sekedar bertobat dan melakukan satu kebaikan, tapi dia berupaya untuk melakukan satu tradisi yang baik. Yang kita melihat bahwa mudah-mudahan itu juga bisa ditiru oleh orang. Ini logika-logika sederhananya. Tapi bagaimana keputusannya hanya Allah yang tahu. Yang pasti bahwa ayat ini memberitakan kepada kita. Apa beritanya? Bahwa kira-kira begini, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai para
Ustadz, wahai para orang-orang Islam, siapa saja, sampaikan kepada semua orang bahwa kami akan menghidupkan semua yang sudah mati. Dan kami akan mencatat semua perbuatan yang pernah dia lakukan. Dan juga satu contoh-contoh tradisi yang dulu pernah dia contohkan. Wah, gitu. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, ini apa itu contoh seperti begini ini, pernyataan ini. Ayat ini meskipun kalimat berita, ini kan kalimat berita namanya ya, memberitakan kepada kita. Kalau dalam ilmu balaghah namanya kalam khobar. Meskipun ini kalam berita, kalimat berita, tapi sesungguhnya ini ada kalam isyak. Apa maksudnya? Meskipun ayat ini adalah satu berita yang disampaikan kepada kita, tapi hakikatnya di balik berita itu ada perintah yang bisa kita lakukan. Kalau Allah sudah menyatakan bahwa kami akan menghidupkan semua yang mati dan akan membalasnya, maka di balik itu ada perintah. Kalau begitu, gunakan di dunia ini tempat sarana untuk memperbanyak kebaikan. Oh gitu, maksudnya gitu. Itu perintahnya di sana. Kalau ini yang menjadi tolak ukurnya, maka pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa dunia itu wa ma hadil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahun, melenakan, la'ibun, sedaguro. Wa inna tal akhirayal hayawan. Sungguh kehidupan akhirat ada benar-benar satu kehidupan yang sempurna. Maka sesungguhnya pernyataan ayat ini adalah diarahkan kepada mereka yang dunia itu melenakannya. Tetapi kalau Bapak melihat bahwa dunia itu sebagai satu mazra'atul akhirah, kenapa? Nasib kita di akhirat itu, qaddamu atharahum. Nasib kita di akhirat itu sangat ditentukan di dunia ini, Pak. Makanya jangan main-main di dunia ini. Karena nasib kita nanti di akhirat itu akan ditentukan di dunia ini. Maka kenapa sampai Al-Quran itu, hadis juga, kenapa Al-Quran itu menyatakan bahwa tidak ada kebaikan sedikit pun tentang dunia itu. Karena memang karena Allah tidak ingin bahwa kita itu terjerumus ketika di dunia ini. Nah, sementara hadis juga begitu. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Pokoknya dunia itu terlaknat. Semua isinya juga terlaknat. Illa aliman aw muta'alliman, kecuali orang alim, orang yang mengajar atau yang mau belajar. Jadi ketika kita melakukan seperti begini, maka kita tidak termasuk yang dinyatakan Al-Quran tadi itu. Kenapa? Karena kita menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Tempat untuk tempat menanam yang nanti akan mendapatkan balasannya nanti di sana. Kalau ini yang menjadi tolak ukurnya, maka dunia itu penting, Pak. Gitu. Tapi pentingnya dunia ini bukan untuk hidup. Bukan sekedar untuk hidup, tapi hidup untuk mati. Pentingnya dunia ini bukan untuk kita tetap eksis di dunia, tidak. Tetapi sebagai sarana untuk hidup setelah mati. Karena itu prinsip ini yang perlu kita bangun. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, kita jangan kemudian mempertahankan hidup di dunia ini mati-matian. Kita pertahankan pun tetap akan mati. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita jadikan dunia ini menjadi benar-benar sarana. Kenapa semua yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah. Dan bahkan tradisi yang pernah kita contohkan kepada siapapun, itu juga dicontohkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu pernyataan yang sangat bagus yang pernah saya share pada beberapa orang. Bahwa pernyataan dari Imam Mutawalli Sya'rawi. Kematian itu bukanlah sebuah musibah yang besar. Kematian itu bukanlah sebuah musibah yang besar. Sebab kematian itu adalah bagian dari sunnah kehidupan. Maksudnya sunnah kehidupan, siapapun yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang namanya musibah besar adalah ketika kita masih hidup, tapi kita sudah tidak punya rasa takut kepada Allah. Itu baru musibah. Kalau kita hidup, kita sudah tidak punya semangat lagi untuk beramal. Ketika kita hidup,
kita sudah tidak lagi bersemangat untuk berpikir tentang Tuhan, wah ini sudah musibah ini. Kita masih hidup, tapi pikirannya itu ngejarnya dunia. Kita masih hidup, tapi cara hidup kita seperti binatang, itu baru musibah. Itu baru musibah. Ini pernyataan dari Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana saja kita berada, upayakan bukan saja kita itu berbuat baik, tapi sekaligus kita juga akan berusaha untuk memberikan sebuah contoh-contoh yang baik yang bisa ditiru oleh orang-orang setelah kita. Karena itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Karena segalanya pasti akan dicatat, dikumpulkan, dan kemudian dihitung sendiri oleh Allah. Ya, soal Anda nggak usah meragukan kecermatan hitungan Allah. Wong kita sendiri percaya dengan hitungan kalkulator yang cermat dan detil seperti begitu. Jadi ini namanya jejak. Wong sekarang aja jejak elektronik. Namanya jejak elektronik. Perilaku orang yang sekarang ini sudah puluhan tahun yang pernah dilakukan sekarang aja bisa muncul kembali di YouTube. Jadi kita diuntungkan dengan hidup sekarang ini. Kalau zaman dahulu mungkin gimana ya, kok dulu pernah dilakukan, pasti lupa lah. Itu yang menjadikan orang-orang Yahudi itu ingin hidup lama, karena dia orang yang berbuat dosa, maksud saya. Dia ingin hidup lama karena dia pikir kalau nanti sudah lama, nanti perbuatan buruknya akan dilupakan. Loh, jangankan Allah sang Rabbul Alamin. Lawang sekarang saja jejak elektronik seseorang saja bisa terungkap kok. Jadi sekarang itu begitu sangat mudah untuk bisa memahami ini. Apalagi Allah Sang Maha Kuasa. Tadi ada beberapa chat. Coba Pak Yasir dibaca sebelum saya, karena ini ayat berikutnya itu biasa naik. Ada chat yang mungkin bisa dibacakan dulu. Oke, siap. Pertanyaan dari Pak Agung Wahono. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah ada dalil yang menjelaskan tanda-tanda amalan baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Iya. Saya enggak ketemu dalilnya. Kalau dalilnya ya, Nabi itu hanya memberikan sinyalemen. Tanda-tanda seperti ini ya enggak bisa tahu kita. Kita hanya yakin saja, itu maksudnya gitu. Kita hanya yakin bahwa kita ini posisinya hanya khaufan wa rojaan, Pak. Khaufan wa rojaan. Harap-harap tapi juga cemas. Jadi nggak ada seorang pun yang berani menggaransi bahwa dia diterima dan masuk surga. Kok kita, Pak? Nabi itu pernah bilang begini, kalian itu ya tidak akan selamat dari neraka dengan amal kalian. Wah, ini kan udah top, Pak. Dalam riwayat yang lain, salah seorang dari kalian itu tidak akan masuk surga sebab amal kalian. Ini bingung, Pak. Kalau ini dalilnya ini. Jadi dalilnya itu justru yang tidak diterima, Pak. Maksudnya bukan tidak diterima. Dalil yang ada itu menggambarkan bahwa dia amal seseorang tidak menjadikan dirinya menjadi sebab dirinya masuk surga. Nah, kalau Bapak hadir di majelis itu, saya yakin Bapak ikut protes. Saya ikut protes, ya Rasulullah lah, kalau nggak ada efeknya nanti antara masuk surga dan selamat dari neraka, terus ngapain saya beramal? Ngapain saya harus ngaji? Ngapain harus sholat? Oh, pasti begitu, pasti protes pasti. Tapi protes Bapak sudah diwakili oleh sahabat. Cuma cara sahabat protes tidak seperti kita. Ya paling tidak seperti saya lah. Saya bayangkan kalau seandainya saya hadir di majelis Rasul, saya akan protes dengan kata-kata itu. Oh gitu ya Rasulullah. Lah kalau memang amal seseorang tidak bisa menyelamatkan seseorang
dari neraka dan tidak bisa menyebabkan diri masuk surga. Nah kalau gitu buat apa saya? Oh pasti begitu saya kan gitu. Buat apa saya mengaji? Buat apa saya harus bersedekah? Buat apa saya harus beribadah? Buat apa saya? Pasti begitu, Pak. Loh, pernyataan itu saja itu sudah menandakan bahwa saya ini sombong. Loh, pernyataan saya ini saja kayak begini ini, itu sudah menandakan bahwa ini sombong. Pede banget kamu itu bisa masuk surga. Emang kamu itu siapa? Loh, surga itu mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khadra ala qalbi bashar. Surga itu kenikmatan puncak yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbersih dalam benak sekalipun. Nah kalau ibadah kayak awakmu, ayo gak sombong. Kira-kira begitu dialognya. Tapi sahabat tidak begitu caranya. Sahabat itu sudah sadar betul bahwa ibadah dia itu pokok karena Allah. Sehingga dia gak pikir sampai ke surga itu kejauhan. Tapi ketika pernyataan Rasulullah tadi itu, mereka jadi kaget. Bukan kaget karena ibadahnya, tapi kaget, wah ya Rasulullah, kalau ibadah seseorang tidak menyebabkan orang itu masuk surga, kalau ibadah seseorang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka, bagaimana dengan ibadah Anda? Loh gitu Pak. Di sini sahabat itu. Dia tidak melihat dirinya. Kalau saya terlalu jauh lah. Kira-kira begitu. Dia tidak mengatakan bahwa, nah kalau itu saya harus begini, kenapa harus begini, kenapa begitu, tidak begitu. Ya Rasulullah, Anda kan juga termasuk ahad. Paham ya? Anda kan juga termasuk ahadun tadi itu yang disebutkan tadi. Bagaimana dengan amal Anda? Rasulullah, selevel Rasulullah, Pak. Itu saja, tenang saja. Dia bilang, wala ana, hatta ana. Dalam riwayat yang lain, wala ana, dan riwayat hatta ana. Bahkan saya sekalipun. Bahkan amalku sekalipun. Waduh, selesai. Ini kira-kira riwayat ini yang saya temukan. Illa ayyada wa manal birahmatin min. Kecuali saya diliputi oleh rahmatnya. Jadi kalau tanda-tanda saya tidak tahu. Tapi juga ada ayat yang lebih ringan. Ada ayat yang lebih ringan. Dia tanya begini. Ya Rasulullah, emang akhirat itu kapan terjadinya? Loh, kamu itu loh, kok nanya akhirat, emang kamu sudah siap apa? Ya enggak, saya pokoknya yang kau perintahkan saya lakukan. Jadi yang wajib-wajib kira-kira, pokoknya yang kau wajibkan saya lakukan. Ya kira-kira yang sunah-sunah enggak lah, kira-kira gitu ya. Pokoknya yang kau wajibkan itu saya lakukan. Kira-kira kalau 5 sholat ya 5 waktu tok, puasa Ramadan tok gitu ya. Terus kemudian yang haram saya tinggalkan. Udah gitu saja. Udah dia pergi. Wah hebat itu sahabat itu. Itu karena saat itu nanya, ya Rasulullah, seandainya saya hanya melakukannya wajib saja, terus meninggalkannya haram, udah enggak saya tambah, udah itu saja. A'adkhulul jannah. Kata Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Oh iya, qala na'am. Dengan begitu saja kamu bisa masuk surga. Jadi hanya hadis-hadis semacam seperti begini yang ada. Kalau tandanya bahwa dia itu khusyuknya nggak bisa, saya tidak tahu Allah. Siapa yang bisa tahu bahwa ketika saya ngaji begini, bahwa saya benar-benar ikhlas untuk ngaji? Bapak tidak tahu. Siapa yang tahu bahwa ketika saya sholat, ketika orang itu zakat, ketika dia itu haji, dia benar-benar karena ikhlas. Al-Quran hanya mengatakan, pokoknya yang diterima itu adalah yang ikhlas. Sialnya kita tidak tahu, itu saja. Jadi disinilah kenapa bahwa kita itu butuh yakin, rojaan wa khaufan. Berharap bahwa amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah. Tapi juga cemas jangan-jangan tidak diterima. Dengan berharap kita berdoa, dengan cemas kita akan memperbanyak. Oh jangan-jangan itu kemarin nggak diterima. Ya, ketika kita punya harapan, kita terus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau terima amal ibadahku. Dengan cemas, maka Bapak akan terus memperbanyak kebaikan. Pokoknya saya hanya pesan bahwa pesan untuk diri saya sendiri tentu saja ya. Pokoknya jangan pernah memandang remeh. Ini pesan Rasulullah. Jangan pernah memandang remeh perbuatan baik yang bisa Bapak Ibu lakukan.
Kira-kira sederhananya begini, kalau ada perbuatan baik, jangan kemudian kita meninggalkannya itu karena niat. Padahal Bapak bisa. Contoh sederhananya kalau ada sholat sunnah misalnya. Pastikan saja ketika kita tidak sholat sunnah itu karena memang tidak ada waktu. Atau memang kita tidak bisa, kondisinya tidak memungkinkan. Jangan kena, enggak, sunnah ini. Biarkan aja, sunnah aja kok. Jangan punya niat seperti begini. Misalnya sekarang ini puasa-puasa sunnah, sunnah tarwiyah atau sunnah arafah. Ya jangan pernah berpikirnya begini. Ya lakukan yang kalau Bapak memungkinkan. Kalau tidak ya tidak, karena memang ada alasan yang tidak dia lakukan. Kenapa? Karena nggak usah khawatir, semua perbuatan baik yang dilakukan akan dicatat oleh Allah. Dan yang terpenting, kalau harus kasih contoh, ini penting ini. Bikinlah contoh yang baik. Karena contoh itulah juga akan dia akan terus mengalir. Idza matal insan inqata'a illa min salas. Ketika orang itu mati, maka semua terputus kecuali 3 hal. Ilmu yuntafa bih, sadaqatan jariyah, ilmu yuntafa bih, walidun shalih yad'u lah. Saya kira itu, Pak. Jadi kalau Bapak nanya dalilnya, saya tidak tahu. Dalil bahwa amal itu diterima saya tidak tahu. Oke, Ustaz, syukran penjelasannya. Untuk pertanyaan Pak Agung Wahono. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Siti Triani. Udah mau selesai. Pak Ustadz, sebenarnya orang yang sudah meninggal itu yang dibangkitkan jasad atau rohnya? Dan apakah sedekah yang kita tujukan ke orang yang sudah meninggal akan sampai? Ada dua pertanyaan. Enggak ada pertanyaan orang umum. Udah ya? Udah pertanyaan itu? Ya. Dimatiin dulu. Kritis, orang dia itu kritis, bagus. Sebentar, tolong di mute dong. Di mute dulu. Udah. Kebangkitan itu rohnya atau jasadnya? Ini perdebatan ini pernah lama antara ahli filsafat dengan tidak filsafat. Dalam dunia filsafat itu kebangkitan rohani dalam dunia filsafat. Tapi itu Ibnu Sina itu kan bapaknya para filosof. Ibnu Sina itu tokohnya para filosof. Itu pernah galau, namanya filsafat. Ya Allah, kalau mengikuti ilmu yang saya punya, kata beliau itu, kalau harus mengikuti ilmu yang saya punya, itu kebangkitan rohani. Tapi kalau mengikuti informasi shadiq wa masduq, mengikuti informasi Rasulullah, maka kebangkitan jasadan wa ruhan. Akhirnya dia sholat mohon petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Sebenarnya gimana ini kebangkitan itu? Tapi kemudian ya ceritanya ya, dia mendapatkan petunjuk. Memantapkan dirinya, ya Allah, meskipun ini bertentangan dengan ilmu yang saya miliki, tapi saya yakin bahwa kebangkitan ada jasad dan waruhan. Nah, ada ayat begini. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Atau yang itu loh. Nanti di Yasin itu loh. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan dibalas ya. Tangan dibalas, perbuatan kaki, jasad kita akan dibalas. Tidak mungkin yang kemudian jasad yang kita miliki ini, yang kita lakukan di dunia ini, nanti balasannya bukan jasad ini. Jadi kalau kita logika di dalam Al-Quran dan hadis, kebangkitan jasad dan maruhan. Tapi Bapak Ibu nggak usah muskil. Wah, nanti di sana kok itu kan masuk neraka kan berarti hancur semuanya. Itu pikiran kita itu. Itu pikiran kita. Makanya Al-Quran menyebutkan begini. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar.
Siapa yang kafir dengan ayat kami akan kami cemplungkan ke dalam neraka. Kata Allah. Kullama najidat juluduhum. Nah, ini kan jasad namanya. Kullama najidat juluduhum batalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali jasadnya ini hancur, ini jasad. Jelas julud ini jasad. Setiap kali kulitnya mengelupas hancur, batalnahum juludan ghairaha. Akan kami ganti dengan kulit yang baru. Masya Allah. Jadi kalau seperti begini, ya ini jasad. Jasad dan ruhan, ya kita seperti begini, cuma dengan bentuk yang baru. Sesuai dengan karakter akhirat. Oh gitu. Bapak Ibu jangan masukkan ke pikiran yang mumet nanti. Ini sama mumetnya ketika Bapak Ibu punya barang elektronik, dibawa kepada tukang elektronik, dibongkar semuanya. Punya TV, dibongkar semuanya. Pas ketika dibawa TV-nya utuh, suatu ketika dilihat, Pak, gimana TV saya? Iya, Bu, belum sempat, ini masih saya bongkar. Ternyata berserakan. Loh, mana Pak wujudnya? Ya ini TV Bapak. Berserakan kayak begini nih. Loh, ya, berserakan begini. Udah tenang aja. Nanti memang bisa balik. Memang bisa kembali. Bisa lah. Kalau Bapak nggak punya ilmunya, kalau Ibu nggak punya ilmunya, pasti akan bilang, mana mungkin. Loh, kata mana mungkin itu bisa muncul dalam pikiran Bapak. Kenapa? Karena keahlian si tukang TV tadi itu Bapak Ibu samakan dengan pikiran kita. Mana mungkin Pak, kan sudah berantakan kayak begini, masa bisa kembali? Itu persis seperti pernyataan orang kafir, wa qala alladziina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza muzziqtum kulla mazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Kata orang kafir, kamu mau nggak saya tunjukkan ada laki-laki dia ngasih berita itu aneh. Masa kita yang mau hancur itu akan kembali lagi. Sekian banyak informasi yang ada dan Al-Quran maupun hadis menunjukkan bahwa kebangkitan itu adalah jasad dan waruhan. Ya jasadnya sekarang ini hancur, tapi kan nanti akan dikembalikan lah. Qul huwallazi ansha'akum awwala marrah wa huwa ramim, kata itu pertanyaan ini. Apakah hancur ya? Apakah ini saat itu Abdullah bin Ubay, siapa itu orang kafir itu ada tulang, Muhammad coba tulang ini dihancurkan. Coba tulang kayak begini ini masa bisa kembali? Kamu itu aneh-aneh aja. Ini udah hancur ini. Masa mau kembali? Waduh. Nabi gampang diajar oleh Allah. Bilang aja, yang kembalikan itu dulu yang menciptakan kamu pertama kali. Loh, kalau sekarang ada contohnya ya gampang. Wong dulu nggak ada contoh saja bisa jadi kayak kita kok. Makanya cara-cara Allah untuk memperkenalkan bahwa hari kebangkitan itu adalah satu yang masuk akal, itu biasanya dibawa kepada ya nas in kuntum fi raibin ba'thi fa inna khalaqnakum. Kalau ada orang kok kemudian muskil dengan kebangkitan setelah mati, jasad dan ruhan, itulah lihat itu. Dulu sebelum nggak ada kok tahu-tahu kayak begini, ini lebih mustahil, Pak. Mestinya pertanyaannya begitu, lebih mustahil tahu-tahu nggak ada sama saya, tahu-tahu jadi seperti saya, seperti Bapak Ibu, ada jasadnya, ada ruhnya, ini lebih mustahil lagi. Jadi sekian informasi menunjukkan bahwa saya meyakini bahwa kebangkitan adalah jasad dan ruhan. Ya, soal itu nanti dibuktikan dulu nanti di akhirat. Oh, gampang kok. Nanti soal itunya nanti dibuktikan lagi nanti di akhirat. Cuma jasadnya sesuai dengan karakter akhirat. Kalau karakter dunia kan sekarang saja kepotong aja bisa disambung. Oh, sekarang teknologi canggih untuk menggambarkan ya kecil-kecilan lah akhirat, kecil-kecilan maksud saya. Yang kedua, bagaimana apakah sedekah itu bisa diterima? Ini pertanyaan ini bukan sedekah. Apakah perbuatan baik orang yang masih hidup itu bisa sampai pada mayit? Itu yang pertanyaannya. Di antaranya ada sedekah. Saya ulangi, apakah perbuatan baik orang yang masih hidup yang dihadiahkan kepada orang meninggal ini adalah sampai. Saya sampaikan melalui majelis ini, semua ulama sepakat sampai. Tidak ada satu pun. Hatta Ibnu Taimiyah sekalipun. Hatta Ibnu Qayyim di dalam Ar-Ruh. Makanya Ibnu Al-Qayyim mengatakan, kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan baik orang yang masih hidup tidak sampai, hadza minal bid'ah, kata beliau. Ini adalah bid'ah. Ini Ibnu Al-Qayyim loh ini yang menyatakan dalam kitab Ar-Ruh. Artinya begini, kalau seandainya ada orang, misalnya mohon maaf ya, kalau seandainya di antara Bapak kok nggak setuju ada tradisi-tradisi,
tahlilan 7 hari. Dan ya nggak senang tradisinya saja. Jangan kemudian mana mungkin itu sama dengan nanti orang kafir. Tidak ada satu ulama pun, bahkan setingkat Wahabi Ibnu Taimiyah gitu, bin Bas misalnya gitu, itu semuanya sepakat bahwa perbuatan baik orang yang masih hidup yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu bisa nyampe. Itu sepakat mereka itu. Dan saya ngikuti yang itu. Jadi artinya kalau seandainya ada orang kok nggak setuju tradisinya, ya nggak setuju tradisinya saja, tahlilan 7 hari, nggak setuju itunya. Jadi jangan nggak setuju nggak nyampainya, ini tidak ada dalilnya nanti. Maka di situ bid'ahnya. Kita selingi dengan pertanyaan yang langsung. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin bertanya langsung, silakan. Pak Yasir, saya tanya Pak Yasir. Ya. Oh boleh, silakan Pak Budianto. Bapak siapa? Budianto, Pak. Pak Budianto. Pak Budianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik penjelasan yang Ustadz sampaikan terkait keyakinan kita dalam menjalankan ibadah. Termasuk kita dalam menjalankan ibadah sunnah yang disyariatkan Rasulullah SAW. Iya. Kalau seandainya kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan riwayat yang jelas, dengan rujukan yang jelas dari Rasulullah SAW, mungkin kita merasa yakin. Ya kan? Nah, di sisi lain, kalau kita membuat sunnah-sunnah yang Ustadz bilang, mungkin kita merasa baik atau merasa yakin untuk dilaksanakan dan sudah dilaksanakan orang lain. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, apakah tradisi-tradisi itu siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin bahwa tradisi itu baik? Karena ini kan parameternya kita yang melaksanakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada contoh begini. Saat itu harus ada bagus pertanyaan Bapak. Ini harus ada hukum awalnya dulu, Pak. Itu apa itu? Misalnya dulu ada duet maut dangdutan nih, duet maut. Itu baik atau buruk? Wah, ini kalau dia dikembali kepada nafsu manusia ya baik aja. Jadi pangkalnya tetap ada, Pak. Makanya kita jangan mudah menyalahkan satu tradisi baik yang sesungguhnya pangkal kebaikannya itu ada. Karena Nabi itu ketika ditanya begini. Ada seorang bertanya, Wabisah bertanya, ya Rasulullah, coba kasih beritakan kepadaku, apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Nabi itu hanya menjawab begini, pokoknya albirru wa husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, kalau akhlak baik itu kan sepakat orang itu. Akhlak yang baik itu. Nabi hanya mengatakan kebaikan itu akhlak yang baik itu. Lah kalau keburukan apa ya Rasulullah? Mahaka fi nafsik wa karihta ayyatali 'alaihin nas. Apa yang terlintas dalam benak dan kamu enggak suka kalau seandainya yang terlintas di benak itu diketahui orang. Kok kamu lakukan, kamu pasti enggak suka nanti sehingga menimbulkan kegalauan di dalam dirinya. Jadi saya setuju Pak bahwa memang ada, tapi tradisi misalnya secara umum itu akhlak yang baik sehingga tradisi yang dilakukan kemudian berkembang. Misalnya pengajian dengan Bapak membuat online seperti begini, itu sebuah tradisi yang Bapak lakukan. Apakah bisa bahwa tradisi seperti begini kemudian tradisinya adalah nyanyi-nyanyi misalnya? Bisa nggak Pak? Bisa. Apakah bisa dengan menggunakan online seperti begini, tapi perilakunya adalah buruk? Ya bisa. Zaman Rasul tidak ada. Tapi tetap saja dia melakukan satu tradisi yang buruk. Nah, gitu. Karena itu ada pangkalnya dulu, ngaji.
Ngaji itu baik, ya baik Pak. Tapi kan pakai online kan nggak ada. Ngaji kan harus di majelis dan harus dihadir di majelis begitu. Harus majelis dan bahkan dekat dengan Rasulullah dengan dekat begitu. Waduh, kalau seperti begini apapun kita lakukan nggak ada gunanya Pak. Nggak ada gunanya dan nggak ada dalilnya. Kita hanya dalilnya seperti begini, thalabul ilmi fardhu. Kita hanya tahu bahwa mencari ilmu itu adalah wajib dan ngaji itu baik, itu saja. Tapi kita bikin tradisi, loh gitu. Makanya zaman Rasul itu ada apa itu? Kalau tidak salah kasusnya zakat. Kasusnya zakat. Ternyata dia melakukan satu tradisi zakat yang Rasul tidak memberikan. Kata Rasul, wah dia telah bikin satu tradisi yang baik. Dan begitu dilanjutkan. Makanya ada sifatnya Pak. Sunnatan hasanatan, sunnatan sayyiatan. Ada satu tradisi yang baik dan satu yang buruk. Bapak tidak sebutkan saja apa misalnya tradisinya. Sehingga kita orang bisa menilai ngono kok di tradisi. Makanya kalau kita melacak bagaimana Al-Qur'an itu menghilangkan tradisi masyarakat Arab saat itu tradisi yang tidak layak untuk dilanjutkan. Penyembahan berhala, minum-minuman keras, perjudian, perzinaan, pertempuran, mengubur bayi hidup-hidup, menikahi ibu bapaknya, istri bapaknya. Terus, itu semua. Tapi kalau tradisi itu baik, dilanjutkan oleh Al-Quran. Pernikahan yang seperti kita lakukan ini. Kalau seandainya memang tradisinya itu agak menyimpang, isinya diisi oleh Al-Quran. Seperti turunnya ayat, faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Misalnya tulisan al-walaysal birru bi an ta'tul biyuta min dzuriha walakinal birra man ittaqa. Ada satu tradisi zaman itu. Apa tradisinya? Kalau orang mau pergi haji, itu harus lewat pintu, kalau mau pergi haji lewat pintu depan. Kalau pulang haji dari pintu belakang. Ini tradisi Pak. Sudah mentradisi masyarakat itu. Artinya kalau sampai ada orang kok melanggar, pasti akan dicela. Tapi Rasul tidak merespon. Maksudnya tradisi tidak direspon oleh Al-Quran. Biarkanlah, nggak ada hubungannya dengan agama. Kira-kira begitu. Tapi suatu saat, ini kan nggak ada hubungannya dengan agama. Sama dengan kita kumpul-kumpul RT. Kemudian apa itu sharing apa, kemudian apa ketua RT-nya menyampaikan ada rencana. Terus kemudian ada yang mengatakan, Pak, gimana Pak kalau supaya nggak gini-gini doang, gimana kalau kita mau awali dengan baca Yasin? Tradisi itu Pak. Jangan kita lihat ibadah. Kalau ibadahnya nggak ada dalilnya, tradisi. Wah, ini akan lebih baik Pak kalau seandainya kita datangkan seorang penceramah supaya kita bukan saja kita dapat informasi dari RT, tapi kita juga ada ceramah rohani. Itu tradisi. Tradisi dia lakukan. Orang tidak akan mungkin mengatakan itu ada buruk. Oh, nggak ada dalilnya. Ya banyak Pak. Nah kalau begitu nggak ada bisa kita lakukan. Termasuk ngaji kayak begini nggak ada bisa kita lakukan. Jadi itulah yang penyikapan kebaikan. Makanya Rasulullah ketika ada tradisi tadi itu membiarkan sampai muncul satu kejadian, kemudian direspon oleh Al-Quran. Apa kejadiannya? Ada salah seorang sahabat yang dia itu habis pulang haji, tapi dia lewat pintu depan, nggak lewat pintu belakang. Wah, dikecam oleh semua orang. Anda ini gimana? Bahasa Jawanya nggak ilok. Nah, bahasa Indonesia tidak ada. Sejawanya nggak ilok. Anda kok lewat pintu belakang sih? Oh, pintu depan. Anda lewat pintu belakang kalau pulang haji itu. Itu sudah tradisi. Tapi dia ngotot. Loh, lah Rasulullah kok boleh? Nah, itu. Rasulullah kok boleh? Dia bilang oleh sahabat yang lain. Loh, beda kamu dan Rasul itu beda. Kalau Rasul itu kelompok satria. Yang boleh lewat pintu depan itu ada kelompok satria. Kelompok kesatria. Gitu. Kalau kamu kan orang biasa. Wah, akhirnya ribet. Akhirnya tradisi yang asalnya biasa berjalan kemudian bisa jadi benturan. Padahal tidak ada urusan dengan agama asalnya. Tapi benturan seperti beginilah kemudian menjadi alasan turunnya ayat walaysal birru bi an ta'tul biyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Udahlah, enggak usah diributkan. Kebaikan itu bukan dari pintu belakang, pintu depan, tapi walakinnal birra man ittaqa.
Yang namanya kebaikan itu siapa yang saja bertakwa, terserah mau dari pintu. Setelah turun ini, tradisi ini kemudian menjadi bubar. Ada banyak di dalam Al-Quran yang kemudian diisi dengan itu. Jadi kira-kira begitu contoh-contoh sederhananya. Ya, syukran Ustaz. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum dari warahmatullahi Pak Ernawan. Ada yang mau bertanya langsung? Aneh, tak? Aneh. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Pak siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Rusdi, Ustaz. Ya, bersedia ya Pak Pak Rusdi. Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini kita lihat begitu banyak orang meninggal ya Pak, baik itu orang Oh, iya, soleh iya. atau orang yang jahat yang kita nilai ya. Ya, Baik itu terserang dari penyakit biasa atau COVID. Nah, kalau hal seperti ini sepertinya enggak seperti dulu yang mungkin tidak terjadi seperti ini Pak Tad. Apakah ini adalah tanda-tanda akhir zaman Tad? Saja mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin ini sepertinya mirip dengan pertanyaan, bisa digabung jadi satu dengan pertanyaan boleh. Pak Ernawan yang tertulis. Boleh. Apakah orang Islam yang meninggal karena sebab COVID-19 bisa masuk kategori mati syahid? Nah, ini kan seharinya kan ada ribuan nih Ustaz di Indonesia. Oh, berarti yang syahid banyak nih, insya Allah dari Indonesia. Ya. Apakah seperti itu Ustaz? Ya. Betul. Baik, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrah inna dzalika 'ala yasir. Apapun yang menimpa, musibah apapun yang terjadi di dunia ini maupun yang menimpa dirimu itu semuanya sudah tercatat. Nah, jadi tutur cetatat. Ya, Anda Bapak nggak usah muskil, ilmu kita nggak kayak ilmu Tuhan kok. Pokoknya dulu sudah tercatat bahwa si A matinya begini, si B matinya begini. Loh, Pak, kalau memang begitu terus ngapain kita harus jaga jarak pakai masker misalnya dalam konteks COVID misalnya. Oh, tidak begitu. Informasi itu adalah untuk memberikan mukaddimah. Mukaddimah terhadap ayat setelahnya likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak merasa putus asa, tidak merasa kecewa ketika tidak berhasil, tidak merasa kecewa ketika gagal, tidak merasa kecewa ketika kita sudah merasa menjaga kesehatan kena juga. Malah nyata juga kena loh, cuma nggak kecewa, ya itu takdir loh, kan gampang itu. Tapi wala tafrahu bima atakum, tapi juga jangan sampai kamu merasa bangga karena kamu bisa dapat. Karena kalau bisa dapat. Nah, kalau begitu apakah ini menjadi pertanda akhir zaman? Sebenarnya pertanda akhir zaman sudah zaman Nabi sudah dibilang pertanda akhir zaman. Zaman-zaman Islam awal itu pertanda akhir zaman sudah mulai banyak. Cuma sekarang lebih banyak gitu saja. Dengan banyaknya masjid yang dibangun, itu pertanda akhir zaman. Ketika banyak uang yang dikeluarkan untuk bangun masjid daripada untuk orang miskin, itu pertanda akhir zaman. Wah, saya nggak enak Pak. Kalau nanti ibadah terus masjidnya jelek. Loh, Allah itu rela disembah di tempat yang paling minimal sekalipun. Itu pertanda akhir zaman, Pak. Nah, sebenarnya musibah itu pernah terjadi. Makanya kenapa sampai kemudian muncul hadis firra minat ta'un kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari ta'un. Kalau ta'un itu bukan wabah itu beda. Kalau ta'un itu mungkin kayak pagebluk, kena pagi malam langsung mati, kena malu. Makanya kata Nabi, kalau sudah kena ta'un begitu itu nggak perlu doa. Kenapa? Ya udah takdir. Cuma yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Kalau kita kan masih bisa masuk kemana-mana. Meskipun swab misalnya gitu. Jadi belum kategorinya ta'un, masih wabah. Apakah ini akhir zaman? Yuk, tanda akhir zaman itu sudah mulai dari dulu. Sudah mulai dari dulu. Makanya yang terpenting itu adalah jangan sampai
ketakutan kita terlalu berlebihan, sehingga kesempatan berbuat baik yang harusnya bisa kita lakukan, akhirnya menjadi tidak bisa kita lakukan karena kita takut jangan-jangan nanti kena COVID misalnya. Ini persis seperti sikap orang munafik saat itu. Saya tidak menyamakan ya, tapi saya ingin menggambarkan saja. Saat itu ada perintah untuk jihad, untuk perang. Zaman Rasulullah ya, perang. Itu kan macam-macam. Ada yang bergegas siap perang, ada yang tidak bisa perang karena uzur syar'i, ada yang nggak mau perang tapi ngakal-ngakali. Ada yang memang benar-benar nggak mau perang karena memang bukan Islam. Makanya ya yang ketiga ini, dia nggak mau perang tapi dia beralasan supaya nanti tidak dikecam oleh Rasulullah dan para sahabat. Sekaligus dia ingin ngajak temannya. Untuk tahu, kamu nanti kalau ikut perang mati loh. Ini karena perang besar ini, nggak sebanding, kondisinya juga nggak mungkin. Tapi karena dia kuat, imannya tetap saja. Ternyata apa? Mati. Gitu. Ternyata ikut perang mati. Kira-kira ini kalau berita ini disampaikan kepada orang itu, dia bilang, tuh kan saya bilang, udah saya bilang nggak boleh berangkat, malah berangkat malah makanya mati. Padahal nggak karena itu. Akhirnya turun ayat kullay yang fa'akumul firar in faratu minal maut wal qat wa idza la tamatta'una illa qalila. Katakan saya Muhammad, seandainya kamu nggak mati, nggak ada gunanya kamu itu kullay yang firar, tidak ada gunanya kalian lari dari peperangan maupun kematian. Kalau seandainya Anda tidak mati, kok masih tetap hidup teman kita mati, fa idza la tamatta'una illa qalila. Kamu tetap tidak bisa menikmati kecuali hanya sedikit. Jadi ini yang saya pesankan. Kita nggak usah repot-repot ini apa tanda akhir zaman, karena tanda akhir zaman sudah lama, sudah semakin nampak. Kalau memang tanda akhir zaman semakin nampak, maka tentu saja yang kita lakukan adalah nggak usah takut dengan apapun, asalkan kita berbuat baik. Makanya saya sampaikan pesan Mutawalli Sya'rawi tadi itu. Kematian bukanlah sebuah musibah besar. Karena itu ada sunnah kehidupan. Musibah besarnya adalah ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik, gak kita lakukan hanya gara rasa ketakutan yang berlebihan tentang itu. Ya gitu. Lah Pak, kalau memang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Tetap jaga. Kok kena? Takdir. Nah, selesai. Kalau sudah seperti begini kan enak. Kita akhirnya bisa melakukan aktivitas dengan tenang. Memang cara berpikir saya mungkin agak kebalik dengan sementara orang. Kalau orang itu melihat orang lain itu sakit. Ya karena pandemi itu loh. Padahal kita tahu bahwa pandemi ini ada zona merah, ada zona hijau, ada gitu. Kalau saya cara bergaul dengan orang itu, saya lihat semua orang itu sehat dulu. Kalau saya ini ya ini Bapak boleh nggak niru. Kalau saya itu, makanya saya itu tidak ada halangan mau salaman dengan siapapun. Ini saya, makanya saya harus bilang saya, mungkin supaya ini tidak jadi fitnah. Kenapa? Karena saya memperlakukan dengan banyak orang itu, saya anggap bahwa sehat dulu, kecuali terbukti sakit. Nah, tapi kalau pergaulannya itu semua dilihat sakit, kecuali terbukti sehat, bingung malah. Loh yang sehat saja kemudian dianggap sakit. Nah, gitu ya. Jadi kondisi seperti begini ini, biarkan ini cara Allah untuk melihat kebesarannya. Jadi sifat itu ada dua, ada jalaliyah, ada jamaliyah. Allah sedang menunjukkan sifat jalaliyahnya. Kamu kira aku itu siapa? Aku itu punya kekuasaan yang maha kuasa. Ini loh, saya tunjukkan, dengan pandemi begini ini, masjid kosong, gereja juga kosong, tempat perjudian juga kosong, prostitusi juga kosong. Jadi kita nggak susah-susah dakwah, jadi gitu. Ya. Tapi sekaligus Allah menunjukkan sifat jamaliyahnya. Kita sudah terkena pandemi itu 1 tahun lebih. Tapi nyatanya kita masih hidup. Oh kalau begitu kemarin kita hidup itu bukan karena kerja. Ini mohon maaf Pak, saya ini selama pandemi saya ada di Mojokerto. Saya kalau nggak diundang sama Pak Yasin ini saya nggak ada pengajian.
Jadi saya habis aktivitas, maksud saya aktivitas yang menghasilkan uang ya. Aktivitas yang itu hilang 80%, Pak. Saya ada santri yang nggak bayar, sudah ada anak. Akhirnya saya pikir begini, ya Allah, ini engkau telah menunjukkan sifat jamaliyahnya. Kira-kira Allah bilang begini, Husnul, kamu kemarin kalau bisa membiayai anakmu dan santrimu dan kamu bisa biaya karena kamu kerja, itu tidak terlalu berprestasi. Tapi sekarang saya tunjukkan. Meskipun kamu nggak kerja, kamu masih tetap hidup. Anakmu tetap hidup, santrimu tetap hidup. Aku yang ngasih makan. Jadi cara penyikapan seperti begini inilah yang kemudian kita menjadi sehat untuk selalu beraktivitas. Ya soal itu tanda akhir zaman, ya itu kita sudah berada di akhir zaman memang. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita memperbanyak amal. Kenapa? Karena amal itulah yang akan dicatat. Kita memperbanyak tradisi-tradisi kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan dicatat oleh Allah. Apa ada yang masih tidak terjawab? Tadi pertanyaan. Yang tadi tambahan pertanyaan dari Pak Ernawan, apakah itu kategori mati syahid yang COVID-19? Aduh, kalau soal mati syahid itu urusan Allah ya. Memang kita hanya ada seorang sahabat begini. Menurut dia itu baik, dipuji-puji, malah ditegur sama Rasul. Memang kamu tahu apa? Ini dibayar loh. Memang kamu tahu. Loh. Yo, jangan begitu. Ucapkan aja, semoga Allah merahmatinya. Ya kita, kalau ini yang jadi tolak ukurnya, ya semoga yang mati kena COVID mati syahid loh kan gitu. Tapi kalau Bapak suruh saya, apakah itu pasti mati syahid, ya itu urusan Allah. Ya itu seperti Rasul tadi itu. Orang jelas-jelas baik, dilem, dipuji, ditegur sama Rasul. Kayak kamu tahu aja kalau dia itu benar-benar baik di mata Allah. Nah terus gimana? Doakan aja. Mudah-mudahan semoga dia matinya baik. Semoga dia dirahmati oleh Allah. Ya sama dengan itu. Tentu saja kalau amal-amalnya baik ya. Amal-amalnya baik, mudah-mudahan dia matinya mati syahid. Ya syahidnya dari syahid akhirat. Syahid akhirat. Itu jawaban saya, Pak. Wallahu a'lam. Ya. Saya rasa karena sudah siang, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Habis itu sudah ditutup. Dari Bu Ita. Ustadz mau tanya tentang futur, di mana kadang semangat ibadah menurun dan alhamdulillah kadang semangat naik. Contohnya pas lagi dihinggapi futur, kita jadi hanya melakukan sholat wajib aja tanpa rawatib. Walau nyesel, tapi sering juga terjadi. Apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari futur itu? Ini saya rasa pertanyaan terakhir. Apa ada futur? Ya, futur. Jadi maksudnya semangat ibadahnya jadi turun begitu, Ustaz. Jadi seperti futur ya? Atau luntur? Apa nama futur? Saya nggak tahu. Apa namanya? Ya, istilahnya futur. Luntur. Oh, luntur. Iya. Semangat ibadahnya luntur gitu. Iya. Iya. Pokoknya begini. Setan itu beda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu gini, hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu cuma satu, ya satu itu yang kejar itu. Kalau ibu tidak semangat di ibadah A, sholat misalnya, ibu kuatkan di ibadah B, ngaji Al-Qur'annya misalnya, sedekahnya misalnya. Kenapa? Jangan sampai lunturnya kurang semangatnya kepada ibadah A. Yang penting ukurannya sunnah ya, jangan kemudian Pak, kadang saya itu loh, sholatnya kadang 5 waktu, kadang 3 waktu. Ya jangan begini, kalau ini juga nggak luntur lagi itu. itu kelindes nanti. Ini ukurannya kadang saya itu semangat ibadah. Itu maksudnya ibadah-ibadah yang sunnah ya, bukan ibadah yang wajib. Kalau wajib itu enggak mau semangat, mau enggak, mau suka, mau enggak suka. Kalau kita Islam ya ibadahnya 5 waktu itu saja. Maksudnya gini, kalau kita itu pada sholat kita malas. Kok iya saya? Upayakan untuk di tempat yang lain kita semangat. Entah ngajinya, entah bantu orangnya, entah apa saja. Gitu. Kenapa? Karena ketika ibu turun semangatnya di ibadah A, itu senang mulai. Setan mulai senang. Kena ini lama-lama. Ternyata ibu mengalih.
semangat di tempat yang lain. Wah, kejar lagi setan. Setan akan terus gitu. Sampai kita benar-benar nggak mau syukur pada Allah dan kemudian kufur pada Allah. Bagaimana kalau kemudian menghukum? Jadi ada begini. Ada muraqabah, mujahadah, muaqabah namanya. Muraqabah itu ngintip ya, mengintai. Mengintai itu mengintai kesempatan perbuatan baik yang bisa dilakukan. Namanya muraqabah. Itu saya bisa lakukan. Itu saya bisa ikut. Itu saya bisa nyumbang. Ada muraqabah namanya, diintai. Mengintai terus kesempatan-kesempatan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Yang kedua mujahadah. Mujahadah ada kesungguhan. Ada kesungguhan untuk melakukan. Nah, yang ketiga muaqabah. Muaqabah itu menghukum dirinya ketika sesuatu yang biasa dilakukan tidak dilakukan. Biasa nggak melakukan salat malam. Misalnya. Ya Allah, saya tadi kok nggak salat malam ya. Saya ganti dengan baca Al-Quran. Ini namanya muaqabahnya. Dia hukum. Saya akan baca Al-Quran sehari ini 1 juz untuk menghukum saya gara-gara nggak salat malam misalnya. Saya akan nyumbang untuk sedekah karena kalau Sayyidina Umar dulu itu gara-gara nggak salat malam dia sedekahkan tanahnya itu. Ya kalau kita nggak usah berat-berat gitulah. Tapi bahwa kita itu memuaqabah, menghukum diri kita sendiri itu baik-baik saja sebagai satu pendidikan. Tapi nggak usah harus nyuruh orang. Saya sampaikan ini ya, ini untuk pendidikan pribadi ya, pendidikan pribadi. Tapi yang penting atau gini. Ya Allah, saya biasanya soal tadi kok nggak bangun. Yes, alhamdulillah, anggap saja itu adalah rahmat dari Allah. Alhamdulillah, saya tadi dikasih tidur kok enak gitu. Dia kan gitu saja, jangan sampai kita menjadi muskil karena bangun dan nggak bangun kan juga Allah yang akan punya takdir di dalamnya. Pokoknya semuanya itu diambil kebaikannya lah. Memang ada yang punya sisi kanan rahmat Allah. Allah itu maha rahmat kok. Tapi ada orang sisi kirinya, misalnya dia yaitu tadi. Kenapa saya tadi itu nggak ikut nyumbang padahal saya sebenarnya bisa nyumbang tadi. Bisa gara-gara temannya, bisa gara-gara nafsunya. Kalau sudah seperti begini jangan putus di sini. Bapak Ibu bisa muaqabah, bisa menggantikan di tempat yang lain. Untuk melakukan perbuatan baik yang lain bentuknya. Kira-kira begitu terus. Makanya hidup ini kan merealisasikan rencana baik, ya, merealisasikan niat baik. Setelah terrealisasi, merencanakan kebaikan yang akan dilakukan kemudian. Pokoknya gitu terus. Gitu terus. Pokoknya jangan malas di sini ya kuatkan di sana, malas di sana kuatkan di sini terus begitu. Maka setan akan bingung. Bingung godai. Kira-kira begitu. Ya, saya rasa cukup, Ustaz. Mungkin sebelum ditutup, Ustaz Husnul bisa memberikan closing statement. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya ingin sekali lagi sampaikan bahwa hidup ini pasti akan mati. Hidup ini, karena mati itu adalah satu keniscayaan, karena itu nggak usah ditakuti. Jangan mempertahankan hidup ini mati-matian. Kita pertahankan tetap mati. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita selalu bisa mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf. Jangan sampai semangat kita untuk keluar dan beraktivitas itu dengan pertimbangan karena kita bisa dapat hasil secara duniawi. Wah, ini jangan sampai ini. Ketika mau ngaji, COVID dibuat alasan. Ketika mau kerja, COVID dilawan. Nah, ini ya nanti bisa Bapak renungkan di kamar masing-masing. Jadi kalau gitu, alasan ngaji mau sholat, COVID dibuat alasan. Nyatanya dengan COVID dia masih kemana-mana. Masih pergi kemana-mana. Mall itu karena ditutup saja. Kalau nggak ditutup dia masih ke mall juga. Jadi maksud saya,
Kalau orang berani melawan ini, tentu saja dengan menjaga dirinya ya. Hanya gara-gara di sana ada uang, hanya di sana hanya ada hasil, di sana ada keuntungan. Nah, mestinya Bapak Ibu tetap berani untuk melakukan perbuatan baik. Ya meskipun dengan tetap menjaga diri. Itu saja pesan saya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini sekali ini saja, tidak akan hidup lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Jangan sampai kita seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jangan sampai hatta idza jalmatu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kallah. Innaha kalbun qailuha fa min wara'in barzakhun la yawmin ba'tsun. Ketika kematian datang, baru dia itu merasa nyesal, ya Allah, kembalikan aku. Saya mestinya bisa beramal soleh. Saya akan janji untuk melakukan perbuatan soleh yang selama ini aku tinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya tetap berdoa, tetap usaha, tetap mohon pada Allah supaya kita tetap diberikan kekuatan untuk melakukan hal yang baik, melakukan apa yang diridhoi, melakukan apa yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa ayyam taqwallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian peserta semuanya sholat kuliah subuh online kita. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang bergabung. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan yang baik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memandu acara ini. Ya, sama-sama Pak Budianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.